Kesedihan tidak mengembalikan kebahagiaan yang pernah hilang. Akan tetapi justru mengikis kebahagiaan yang masih tersisa. Orang boleh bersedih dan bisa bersedih. Karena hidup seperti itu. Kadang di dalam kebahagiaan ada sesuatu yang mengganggu kebahagiaan kita. Sehingga terjadi ada musibah, atau mungkin ada barang hilang, atau apa saja. Nah, kesedihan ini secara otomatis, kalau kita bayangkan hati dipenuhi dengan sebuah kebahagiaan. Kemudian ada kesedihan, berarti mengurangi. Berarti ruang hati yang dipenuhi oleh kebahagiaan telah dimasuki oleh kesedihan. Karena barang hilang, atau karena musibah yang Allah timpakan. Nah, dalam hikmah sebelum kami hadirkan, biarkan kesedihan itu pergi, jangan dikembalikan dengan mengingat-ingatnya ya. Artinya kesedihan ya pernah terjadi. Tapi menjadi orang cerdas adalah tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Cerdas. Maka di dalam bab musibah itu ada namanya takziah. Orang meninggal dunia itu takziah itu adalah menghibur. Biar seorang yang saat ini dirundung duka segera terentaskan diri dari duka. Sehingga dianjurkan kita kunjung kepada orang yang mendapatkan musibah untuk memberikan hiburan. Dan biasanya diajak diskusi ngobrol bukan diajak membicarakan kesedihannya, tidak. Sehingga bagaimana dia mudah melupakan kesedihannya. Bukan melupakan orang yang telah meninggal dunia, tidak. Yang meninggal sudah meninggal. Akan tapi kesedihan tidak boleh terus dihadirkan. Jangan sampai kita terus dirundung kesedihan. Sehingga kadang kesedihan yang ia terus rasakan dan tidak segera ia tinggalkan kesedihan tersebut, ini punya akibat buruk yang banyak. Dari perilakunya dirundung kesedihan. Sehingga dia akan menjadikan urusan dengan anaknya berubah. Urusan dengan saudaranya berubah. Urusan dengan orang tuanya berubah. Artinya kesedihan ini menjadikan kebahagiaan yang masih tersisa. Bukankah kita kehilangan seorang misalnya? Tapi bukan masih ada yang lainnya. Mungkin kita kehilangan barang yang kita sayangi. Karena kita terus dirundung kesedihan dengan barang tersebut, lihat. Sehingga barang-barang yang masih ada, yang sesungguhnya kalau kita mencoba merenung dan mensyukuri, bisa menutupi kesedihan yang pernah ada. Kemudian, karena kita dirundung kesedihan, kita hanya fokus kepada kesedihan yang selama ini, yang telah datang kepada kita, maka kesedihan ini, pertama, tidak mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Akan tetapi, akan mengikis kebahagiaan yang masih tersisa. Maka orang cerdas seharusnya begitu mudah melupakan kesedihan. Problem kayak apapun. Sebesar apapun problem. Tidak boleh problem. Aku punya masalah besar, tapi masalah besarku tidak boleh menjadikan aku tidak boleh berpikir positif. Aku punya musibah besar, tapi musibahku ini tidak bisa menjadikan aku berhenti untuk maju. Inilah motivasi orang cerdas. Dia bisa memberikan motivasi terhadap dirinya. Aku tidak boleh terpuruk. Langkahku ke sana, bukan ke belakang. Di saat di belakangku ada sesuatu yang menjadikan aku runtuh, aku tidak boleh kembali ke sana. Kembali ke alam nyata, maksudnya mengulang lagi, ya. Jangan, bahkan mengingat-ingatkan aku tidak perlu. Aku harus happy, biar aku bisa tetap senyum dengan istriku, tetap menebar keceriaan kepada keluargaku, kepada suamiku, dan kepada siapapun. Dan pikirannya cerah, sehingga berpikir positif. Lihat, kalau orang sudah dirundung kesedihan, mungkin bisa dikatakan dengan bahasa kasar, dia di dalam satu kedunguan yang nyata. Kesedihannya tidak akan mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Terus dia dalam kesedihan, tambah sedih, semakin dalam, semakin dalam. Kalau ingin permasalahan menjadi terus.
Sehingga lihat, kesedihan memang adanya di dalam hati, tapi kan hati itu bisa memberikan komando kepada seluruh anggota tubuh kita, menjadikan muka kita menjadi muka masam, cemberut, mungkin mata sayu, mata berlinang air mata kesedihan. Tampak muka kita bukan muka ceria. Dalam hikmah yang lainnya pernah kami hadirkan, keceriaan itu kan penting. Bisa saja dengan keceriaan kita sesaat telah membangkitkan, memotivasi orang untuk bangkit. Tapi kesedihan, menjadikan orang lain bisa saja ikut bersedih. Maka ayo menjadi orang cerdas. Semua punya permasalahan. Akan tapi antara orang dengan orang yang lain, perbedaannya adalah di dalam mengolah kecerdasan, di dalam memanage kesedihan. Kesedihan biarkan berlalu. Kesedihan yang pernah datang, laksana luka. Jangan diulang-ulang kembali dengan cara mengingat-ingatnya. Akan tapi biarkan dia berlalu. Kita pandang masa depan. Kebaikan, ada surga, ada ridha Allah, ada Rasulullah. Ada kebahagiaan menanti kita. Sehingga hidup kita optimis, bukan pesimis. Penuh dengan harapan. Bukan orang yang sudah sempit harapan. Seolah-olah dunia kiamat. Ada musibah langsung seolah dunia kiamat. Seolah nggak ada lagi. Bahkan mungkin seorang, mohon maaf, ini jadi orang cerdas. Di PHK dari sebuah perusahaan. Dia akan gagah dia. Dia nggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Saya akan bangkit lagi. Yang beri rezeki padaku adalah Allah. Dia bangkit mencari kerjaan yang lain dengan penuh semangat. Tidak terburuk. Tidak merasa sedih. Itu adalah datang begitu saja. Tapi yang kami maksud di sini adalah jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Biarkan dia pergi. Jangan kembalikan kesedihan dengan Anda ingat-ingat. Itu pendidikan dari baginda Nabi SAW, sehingga baginda Nabi dalam kesehari-harian tampak beliau adalah orang yang menampakkan keceriaan wajah, basam, paras, keceriaan yang tampak pada diri baginda Nabi SAW. Kalau ada duka di dalam hati, alangkah indahnya hidup kita bersama orang yang selalu menampakkan keceriaan. Kemudian, jika kesedihan itu terus kita undang dengan cara mengingat-ingat permasalahan atau problem yang pernah ada pada kita, itu akan menyumbat kecerdasan kita, mengganggu kemajuan kita, mengganggu kemajuan kita. Mungkin kalau kita gambarkan, itu seperti kendala ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan luka di kaki. Kaki kita luka, ini bahaya, berdarah. Maka orang cerdas tidak usah berpikir, sakitnya, sempat pergi ke dokter untuk cari obat. Jangan bingung. Nanti boleh mencari apa sebabnya dan sebagainya agar kita di kedepan hari tidak kena luka lagi. Waspada, jangan lewat jalan itu lagi. Itu kan cerdas. Tapi tidak orang berlarut-larut, nyesel aku kenapa lewat di situ sampai begini. Nah, biarkan. Yang penting aku tidak akan lewat di situ lagi. Termasuk mohon maaf. Dengan sesama yang mungkin menyakiti kita. Dengan perilakunya. Dengan perilakunya yang menyakitkan. Di saat kita ingat dia, tambah sakit kan? Apalagi ingat kejahatannya, tambah sakit kan? Aduh. Kok sakit diundang-undang terus kepada diri kita? Tapi kan saya ingat, itulah. Karena kita, pelajaran malam ini adalah kita untuk pandai-pandai melupakan itu semuanya. Makna melupakan itu adalah, ya kalau bicara lupa itu makhluk aneh ya. Di saat kita ingin melupakan, justru saat itu kita mengingat, ya kan begitu. Bukan itu, maksudnya kita mencoba berpikir yang positif. Yang lain, agar sesuatu yang selama ini membuat kita dirundung duka, akan terlupakan secara otomatis. Sehingga takziah misalnya, hukum takziah itu, selagi orang dekat jangan lebih di atas 3 hari, misalnya makruh. Kenapa? Setelah orang meninggal dunia, 3 hari seharusnya sudah kepada aktivitasnya. Kalau orang jauh mau takziah telat. Nah, misalnya hukum takziah ya, orang meninggal dunia kan ada rambunya. Jangan sampai orang meninggal dunia itu terus setiap hari diajak untuk memikirkan kesedihannya. Hanya kita takziah menghibur, selesai. Biar beliau segera masuk aktivitas baru lagi, kehidupan baru lagi. Kehidupan yang tidak dirundung kepada dukanya, dia bisa beramal yang baik. Melanjutkan pekerjaan, menjaga keluarga, dan seterusnya. Nah ini, tolong renungi. Ingat, kesedihan.
Maka jangan biasa orang mudah sedih, dikit-dikit gampang sedih. Baperan lah. Mungkin baper positif juga ada sih, maksudnya orang yang punya empati ya, punya tenggang rasa, itu lain cerita. Jadi bukan berarti sedihnya dia sedih terpuruk. Misalnya ini sedih yang menjadikan terpuruk. Kalau sedih merasa kita ikut merasakan susahnya orang, sah. Misalnya ada orang fakir. Tadi dia lapar, belum makan. Minta uang kepada Anda nggak punya duit. Lalu Anda sedih, itu sah. Bukan sedih bab ini. Sedihnya Anda adalah karena Anda merasa punya kesalahan, kok tidak bisa menolong orang. Itu kemuliaan bukan ini. Dan itu tidak menjadikan terpuruk orang. Bisa, kalau ini jenis sedih yang menjadikan dia bangkit. Besok saya akan bawa uang kemana-mana. Kasihan banget, ya Allah, ada orang fakir minta saja saya nggak bisa. Astagfirullah. Mungkin kita punya saudara sakit, kita tidak bisa membelikan obat. Saudara menikah, saya tidak bisa menghibur, yang memberikan hadiah. Sedih, itu sah. Dan itu bukan kesedihan yang dimaksud. Itu sedih yang memberikan motivasi. Nah, karena apa? Kita ingin berbuat baik, ternyata tidak bisa. Yang maksud sedih di sini adalah sedih karena musibah yang Allah berikan. Kemudian ada musibah berat lagi, di balik kesedihan yang berlarut-larut adalah, bisa jadi itu menunjukkan kalau dia tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Menyalahkan Allah halus. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ini bahaya lagi. Bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Ini bahaya sekali. Menyalahkan Allah halus. Sehingga mungkin keluar kalimat yang, kenapa kok saya kena musibah terus? Apa salah saya? Waduh, apa salah saya? Banyak salahmu. Kok apa salah saya? Misalnya. Karena memang dia membiasakan dia terus terpuruk, tidak segera beralih kepada karunia Allah yang sangat banyak. Orang mempunyai pabrik, perusahaan pabrik. Atau punya pabrik, 10 pabrik. Contohnya gede-gede deh. Kebakaran 4. Masya Allah. Kebakaran 4. Langsung dia ingat Allah, stres. Masuk rumah sakit. Kenapa? Aduh, hari ini betul-betul hari naas buat saya. Perusahaan saya 4 hancur. Kenapa dia mikir yang 4? Kemudian berpikir yang 6 masih ada sisanya. Pernah kami hadirkan kalau ada gelas, jadi tidak ada gelas misalnya. Kalau ada segelas, saya minum air susu. Saya lagi minum air minuman yang saya sukai. Tiba-tiba, saya minum begini lagi, saya nikmati, tumpah. Setelah tumpah, saya berdirikan lagi. Masih ada separuh. Separuh air di gelas. Separuh air susu yang ada di gelas. Di hadapan air yang tersisa ini, antara si cerdas dan si tidak cerdas. Kalau orang tidak cerdas akan melihat yang tumpah. Ya Allah, lagi enak-enaknya minum tumpah, ya Allah. Dia akan sedih terus. Tapi cerdas akan berkata, alhamdulillah masih ada sisanya. Begitulah kurang lebihnya. Pandang karunia Allah yang sangat banyak. Jika ada musibah yang Allah timpakan dalam sisi kehidupan kita, ketahuilah masih banyak nikmat-nikmat Allah yang bisa menjadikan kita tersenyum. Dan setelah itu kita akan mendapatkan janji Allah karena kesabaran kita, ketabahan kita, yang Allah beri pahala yang berlipat-lipat. Yang bahkan kalau orang sabar, pahalanya di hadapan Allah bukan hitungan 700 kali lipat kebaikan, akan tapi apa yang kamu inginkan. Seperti itu. Mari kita berusaha menjadi orang cerdas. Jangan biasa kita berlarut dalam duka, dalam kesusahan. Kami ulang, hikmah yang ke-164 bunyinya adalah, kesedihan tidak mengembalikan kebahagiaan yang pernah hilang, akan tetapi justru mengikis kebahagiaan yang masih tersisa. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.